God the highest praise. Hallelujah. It's so good to praise the Lord. Amen. Woo! Amen. Clap your hands with us. Sing, I will bless. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. For you alone, my Lord, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. Hallelujah. Oh God, we bless you. Our soul magnifies you, and our spirit rejoices in you. Sing, I will bless. Come on, church. I will bless the Lord with all my soul. You sing, and I will bless the one who made me whole. For you alone, my Lord, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. Are you ready? Sing with us. Holy are you, Lord. My heart will sing out mighty. Son of God, my soul will cry out worthy. Lamb of God, my life will sing out. I will bless the Lord with all my soul. Woo! Are you ready to tell the world how good God is? Let's try to put a smile on your face as you sing. Sing with us. And I will tell of all your mighty love that put me from the dark into your light. For you alone, my Lord, my heart will sing. I will tell of all your mighty love. Come on, church. Holy are you, Lord. My heart will sing out mighty. Son of God, my soul will cry out worthy. Lamb of God, my life will sing out. I will bless the Lord with all my soul. One more time, come on. Holy are you, Lord. My heart will sing out mighty. Son of God, my soul will cry out worthy. Lamb of God, my life will sing out. I will bless the Lord with all my soul. God of all love, God of all love, God of all love, Jesus. God of all love, God of all love, God of all love, Jesus. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. Holy are you, Lord. My heart will sing out mighty. Son of God, my soul will cry out worthy. Lamb of God, my life will sing out. I will bless the Lord with all my soul. And I will bless the Lord with all my soul. And I will bless the Lord with all my soul. Hallelujah. Oh, we bless you, we bless you. Haleluya. Siapa yang mau memuji Tuhan? Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kudus. Dan saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan kami ucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kau yang berfirman Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan, maka Engkau Tuhan akan ada di tengah
kami. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa pada saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau, hadirat-Mu Tuhan itu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Aku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Mari kita nyanyikan dari awal saudara. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti
jauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Terima kasih Tuhan, dan kau dekat. Mari kita nyanyikan lagu ini. Takkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih Tuhan.
hadirat-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau mati bagi kami Tuhan, dan saat ini Tuhan Engkau hidup Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Dan kami ucap syukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dan kami ucap syukur Tuhan bahwa hari ini kami ada oleh karena Engkau Tuhan. Hari ini kami ada oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kesetiaan-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk setiap hikmat-Mu, untuk setiap marifat-Mu yang Kau selalu tanamkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sebentar lagi Tuhan, kami mau melanjutkan Tuhan acara kami Tuhan, ibadah kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan setiap orang yang percaya katakan amin. Berikan segala kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Biarlah pujian-pujian tadi memberkati kita semuanya, sehingga kita bisa menikmati pertolongan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mendengarkan kesaksian dan dilanjutkan dengan pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi, saya undang teman-teman dari MDH yang melayani kita pada pagi hari ini yang memberi kesaksian, dan kemudian langsung aja kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Korobet. So thank you, Korobet, for welcoming us. And then after that, we will prepare for the testimony. Okay, give me a moment. Jadi sebentar lagi kita akan mendengar kesaksian dari Weiwen. Saya harap kesaksian ini akan memberkati saudara. Okay, Weiwen. Okay, hello everyone. Yes, Weiwen here. So today I would like to share about how God is able to use anybody to win the lost, to win even the backsliders, even during COVID-19. Yeah, so okay, first okay, and Henry, are you there? Yes, I was just trying to unmute myself. Okay, hello. Okay. Yeah, because somebody locked me from being unmuted. Okay, yeah. Jadi saya mau terjemahkan. Saya saudara kita di sini Weiwen. Jadi dia akan berbagi kesaksian kita untuk kita semua hari ini. Yeah, I want to thank God for using me to reach out to my friend Sharon. So my friend Sharon is a lawyer and a business owner. Ya, saya bersyukur bahwa Tuhan memakai saya untuk menjangkau teman saya Sharon, dia seorang pengacara dan juga seorang pebisnis. So since I got to know Sharon in about 2014, I invited her to church and cell group many times, but many times I was rejected. Ya, saya mengenal Sharon di tahun 2014. Saya mencoba untuk mengundang dia ke gereja dan ke kelompok sel group saya berulang kali, tapi selalu saja saya ditolak. But then finally in 2018, she came for the Christmas service and invited even her mom. So her mom actually responded to the altar call, but Sharon did not respond. Ya, lalu di tahun 2018, puji Tuhan bahwa Sharon dan ibunya menghadiri ibadah Natal bersama dengan saya, dan puji Tuhan ibu Sharon menanggapi altar call, namun Sharon sendiri tidak. So we were very happy that her mother responded to the altar call, and her mother even received healing for her stomachache during that Christmas service. Ya, kami bersyukur dan kami sangat senang Ibu Sharon menanggapi altar call tersebut pada ibadah Natal, bahkan menerima kesembuhan juga di atas sakit perutnya. But Sharon herself, she didn't open her heart up to the Lord yet. Ya, tapi Sharon sendiri tidak membuka hatinya untuk Tuhan. So after many years of trying, I was disappointed, I was frustrated, I wanted to give up. Maybe I should reach out to other people. Ya, setelah bertahun-tahun mencoba, saya merasa sangat kecewa dan menjadi frustasi juga. Dan pengen menyerah, dan mungkin ini saatnya berpindah untuk menjangkau orang lain. But as I prayed with my wife, we felt that the Lord
kept telling us to continue to pray for Sharon and continue reaching out to her. And we decided, okay, I need to obey God no matter how I felt. Ya, dan ketika saya berdoa bersama istri saya, Tuhan tetap berkata bahwa kita harus melanjutkan untuk berdoa untuk Sharon, dan akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan dan patuh pada perintah Tuhan dan mengesampingkan perasaan saya sendiri. So in 2021, just a few weeks ago, we invited Sharon and she came to join our cell group for the Easter service watch party. And on the day of the Easter service, she actually came. Ya, dan tahun 2021, beberapa minggu lalu, saat ibadah perayaan Paskah, kami mengundang Sharon untuk datang ke kelompok sel group kami dan nonton bersama untuk acara ibadah Paskah. But then during the Easter service, she came almost 1 hour late, and for the preaching message, she was actually using her phone, so she wasn't paying attention. Ya, jadi pada hari hanya begitu dia datang, tapi datang terlambat hampir 1 jam, dan begitu dia sampai pun sepanjang acara dia menggunakan handphonenya untuk bekerja. Yeah, so but she joined us for fellowship, and you can see the picture. We are all having some food together after the service. Ya, tapi dia datang untuk bersama-sama dengan kita, bahkan juga makan bersama setelah acara tersebut. But at that day, I was telling God, I'm so disappointed. Maybe she, it's so difficult to reach out to her. Ya, tetapi hari itu saya bilang sama Tuhan bahwa, aduh, saya sangat kecewa Tuhan. Mungkin kenapa susah banget untuk menjangkau Sharon ini. But God still told me when I was praying, keep reaching out to Sharon. Ya, tapi bahkan ketika saya berdoa, Tuhan tetap berkata, tetap menjangkau dia, tetap menjangkau dia. So three days after the Easter service, dan 3 hari setelah ibadah Paskah tersebut, so my cell group co-leader William, you can see him in the picture. He arranged to meet up with Sharon for lunch and invited me to join them for lunch. Ya, jadi 3 hari setelah ibadah Paskah, Williams, wakil pemimpin kelompok cell group saya, mengutuskan untuk bertemu dengan Sharon dan juga mengundang saya untuk makan siang bersama. So Sharon was very quiet during the lunch, and after a while I asked her, "Are you okay? Why are you so quiet today?" Ya, Sharon, saya bilang Sharon sangat bungkam saat itu, sangat diam gitu ya, dan saya akhirnya bertanya, Sharon, kamu baik-baik saja nggak? And then she said something which surprised me. She shared about how God has been moving in her life since all those years, since I keep inviting her to church, and how her mother came to church in 2018 and received Christ. Her mother totally changed. Her mother was very depressed and very sad and very pessimistic, always very negative about life. But she changed to be a very happy and optimistic person full of the joy of the Lord. Ya, lalu dia mengatakan suatu hal yang cukup mengejutkan buat saya. Dia mulai bercerita bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan dia dari tahun 2018 semenjak ibunya menerima Tuhan, dan ibunya berubah dari orang yang sangat tertekan, sangat pesimis, berubah menjadi orang yang begitu ceria dan optimistik di dalam Tuhan. And she also said that, "Wei-Wen, you have changed so much since I know you." Ya, dan dia juga berkata, Wei-Wen, kamu sangat berubah dari semenjak saya ketemu dengan kamu. Because when she first knew me, I wasn't regular going to church. I wasn't going to cell group regularly, and I was always clubbing and drinking, going out with my friends to drink. Ya, karena waktu awal-awal saya kenal dengan Sharon, saya ini orang yang nggak sering pergi ke gereja, banyak pergi clubbing, minum-minum. Tapi sekarang dia melihat orang yang jauh berbeda. But then she see me totally changed, and I went through SOT and I became a cell group leader. And today, my wife and I, we are expecting a baby. So she say, how can a person change so much? Ya, dia berkata, kenapa jadi orang bisa berbeda banget? Bahkan sekarang kamu menjadi ikutan SOT, lalu jadi cell group leader, dan bahkan dalam beberapa bulan ini saya akan menjadi seorang ayah. Dan dia bertanya bagaimana seorang bisa berubah begitu drastis. So I told her, with men it may be impossible, but with God all things are possible. Amen. Ya, lalu saya berkata pada dia bahwa bagi manusia itu memang mustahil, tapi bagi Tuhan segalanya mungkin. Amin. And after that, we shared with her that the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ. Ya, dan saat itu juga kami berbagi sama dia bahwa kita menyatakan bahwa sebab upah dosa itu ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam hidup Kristus Yesus Tuhan.
And so even in that cafe, the presence of God came, and then her heart was open finally, and we prayed for her to receive Jesus into her life. Hallelujah. Ya, bahkan di saat itu juga hadirat Tuhan memenuhi kafe yang kita duduk, dan kita semua berdoa untuk Sharon, dan hatinya terbuka untuk menerima Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. And so I want to thank God that throughout the many years, He kept telling me to keep reaching out to her, despite the disappointments, despite all the rejections. Ya, saya sangat bersyukur dalam beberapa tahun ini Tuhan tetap menyatakan untuk tetap menjangkau dia walaupun meskipun begitu banyak penolakan dan kekecewaan dalam hati saya. So if God can use me to reach out to my friend after so many years of trying, He wants you to keep reaching out to your friends, to your family members, to your work colleagues as well. Ya, saudara-saudara, jadi kalau Tuhan bisa mempergunakan saya untuk menjangkau teman saya selama bertahun-tahun ini, Dia juga menginginkan Anda untuk tetap menjangkau teman-teman dan keluarga Anda juga. You see, sometimes it may take many years and there will be lots of disappointments along the way. But if we keep praying and we do what God tells us to do, God will answer our prayers. Ya, mungkin itu akan memakan waktu yang panjang bertahun-tahun atau dengan banyak penolakan dan kekecewaan. Tapi ketika kita berdoa dan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, Tuhan sendiri yang akan menjawab doa kita. So all glory to God. Amen. Terus kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Thank you. Terima kasih. Wah, puji Tuhan. Siapa yang diberkati? Aku, saya baca kesaksian ini kan. Kemudian saya mendengarkan kesaksian baru saja ini. It's like blessing me so much. Thank you everyone for sharing. Dan terima kasih untuk semuanya. Saya harap kesaksian ini benar-benar memberkati. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi kalau misalkan saya adalah Wiwen, mungkin saya sudah ya udahlah, bye bye. udah nggak mau ini lagi penjangkauan lagi ke orang lain aja lah. Bayangkan udah berapa tahun itu kan. Tapi puji Tuhan bahwa Wiwen itu tetap setia pada panggilannya, dan dia juga tetap taat ketika Tuhan memanggil dia untuk terus menjangkau orang yang sama meskipun kayaknya nggak ada perubahan. Seakan-akan kayaknya sia-sia apa yang kita buat, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu segala sesuatunya. Tuhan itu adalah seperti kata Korobet, Dia adalah Alfa dan Omega, Dia adalah awal dan yang akhir, Dia yang mengetahui segalanya. Dan kalau misalkan Tuhan bisa pakai Wiwen, berarti Tuhan bisa pakai setiap kita. Amin. Oke, so sekali lagi Shalom Jemaat River of Life. Dan seperti yang tadi Korobet bilang, nama saya Sofia. Saya dulu berjemaat di River of Life juga, jadi beberapa dari kalian mungkin juga kenal wajah saya. Sebentar, mungkin saya share screen. Let me see kesaksian yang ya, untuk tetap jadi berkat, tetap menyaksikan cinta kasih. Terima kasih, Korobet. Let me just share this one. Oke. Jadi tadi kesaksiannya Wiwen, kembali terulang lagi. Kita sangat diberkati oleh kesaksian Wiwen. Oke, ini kalau misalkan kalian bisa lihat screen saya, jadi yang paling kiri atas itu kalian pasti mengenal ada Fendi di situ, which yang lain mungkin sudah nggak di gereja, tapi udah ke Bandung lah, kemana lah, ke luar kota lah. Tapi ya itu foto yang pertama yang sebelah kiri ini, itu adalah foto ketika saya masih di Roll. Ya, kemudian saya pindah ke Singapura. Di Singapura akhirnya saya ke City Harvest. Jadi gereja pertama saya di Singapura itu adalah City Harvest, dan sampai sekarang tetap di City Harvest. Terus sama seperti Wiwen, tahun 2011 saya akhirnya ke SOT, School of Theology. Kemudian apa ini nggak kelihatan? Terus ini adalah setelah itu, jadi tahun 2011 itu unknowingly gitu kan. Nggak tahu buat kalian yang kenal saya mungkin juga tahu bahwa bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus lah ya Sofia ini. But anyway, Tuhan itu masih bisa pakai gitu loh. Kalau Tuhan bisa pakai saya, berarti Tuhan juga bisa pakai saudara. Jadi sejak tahun 2011 ini Tuhan panggil saya sebagai penerjemah di gereja. Anyway, ya Tuhan panggil saya di gereja, terus habis itu saya dari tahun 2011 saya pelayanan di gereja City Harvest sebagai interpreter sampai sekarang. Terus ya kemarin kita ada Zoom sama Pastor Kong. Terus ini adalah karena saya melayani sebagai pemimpin Komsel. Nah, waktu itu kita ada makan-makan bersama, dari pemimpin Komsel itu ada makan-makan bersama Pastor Kong. Jadi sekalian foto-foto lah ya. Terus sekarang saya kan pelayanan di Mission Day Harvest. Saya pelayanan di Mission Day Harvest.
Dan ini adalah biasanya kita setiap akhir tahun itu di Mission Day Harvest, di tim misi kita, itu kita ada overnight prayer meeting, doa semalam suntuk. Nah, ini adalah tahun 2019. I think this one is the last time we can conduct the physical OPM, correct 2019 ya. Ya, tahun 2019 itu terakhir kalinya kita mengadakan doa semalam suntuk yang secara fisikal, karena setelah itu kan COVID kan, di Indonesia COVID, Singapura juga COVID, kita nggak bisa kumpul-kumpul bareng, kita nggak boleh deket-deketan kayak gini ya sekarang ya, kita harus jaga jarak. Oke, nah kalau misalkan saudara ingat beberapa waktu yang lalu saya sempat datang ke Raw, kemudian saya juga melalui online virtual mission trip kayak gini, dan waktu itu saya membagikan 4 hal. 4 hal itu apa? Kuat, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu, undang hadirat Tuhan, andalkan Tuhan, dan tetap setia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Sofia, misalkan ternyata kalian benar-benar melakukan ini kan, jadi kalian mengasihi Tuhan, kalian mengundang hadirat Tuhan setiap saat, kalian mengandalkan Tuhan dan tetap setia. Tetapi Sofia, kenapa kok sekalipun ya, saya loh Sofia, saya itu sudah belajar mengasihi Tuhan. Saya itu sudah mengundang hadirat Tuhan setiap saat. Saya sudah mengandalkan Tuhan. Saya sudah setia. Tapi kenapa kok pandemi ini tidak berlalu? Kenapa kok permasalahan itu tetap datang bertubi-tubi? Tanpa pakai diundang pula, ya kan? Kita nggak mau masalah tetap datang, ya kan? Nggak sopan masalah ini, tapi ya sudahlah. Terus kenapa kok kayaknya kita itu terus ada di dalam kegelapan? Dan kita itu nggak tahu gitu loh, sebentar lagi hari Kartini kan, era Kartini bilang habis gelap terbitlah terang kayak gitu kan, tapi kita tuh nggak tahu gitu loh, maksudnya apa sih Tuhan artinya habis gelap terbitlah terang? Kayaknya aku selalu ada di dalam kegelapan, kayaknya terangnya tuh nggak muncul, dan sekalipun sekarang sudah ada vaksin kan, tapi kita masih nggak tahu gitu loh, ke depannya gimana. Kita nggak tahu bagaimana keadaan di depan, dan kemarin juga baru ada gempa kan, puji Tuhan di Surabaya nggak apa-apa. Terus beberapa waktu yang lalu juga ada badai di NTT, which yang mana itu benar-benar menguncangkan orang-orang yang ada di NTT lah. Nah, terus Sofia, masa orang-orang yang di NTT itu, masa orang-orang yang kena gempa itu, masa mereka nggak mengasihi Tuhan? Nggak juga, mereka mengasihi Tuhan. Masa mereka nggak mengundang hadirat Tuhan? Nggak juga, mereka mengundang hadirat Tuhan. Masa mereka nggak mengandalkan Tuhan? Masa mereka nggak setia sama Tuhan? Sebenarnya mereka melakukan ini semua, tetapi kenapa sih? Kenapa Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami apa yang kita alami hari ini? Kenapa Tuhan mengizinkan kita untuk kehilangan orang-orang yang kita kasih? Kenapa Tuhan mengizinkan mengizinkan kita mengalami kayak mengalami penderitaan atau mengalami sakit hati atau apapun. Hari ini kalau saudara suka mencatat judul khotbah saya adalah Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Tuhan tahu setiap permasalahan kita, dan Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Dan ayat yang ingin saya kutip untuk hari ini sebagai ayat bacaan berasal dari Yesaya 40 ayat 31. Ya, kita baca bersama-sama ya, saudara baca di rumah, saya baca di sini. Oke, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Oke, kalau misalkan saudara di Zoom chat, mungkin saudara bisa klik the recent kalau saudara pernah mendengar ayat ini. Kalau saudara di YouTube, katakan ya, amin, amin. Ya kan, kalau saudara lihat YouTube, jangan lupa di chatnya diketikkan ya, Sofia, ya, amin. Yesaya 40:31. Kalau saudara pernah mendengar, katakan ya. Kalau misalkan saudara ada di Zoom, saudara juga bisa klik itu ya, button yang emoji itu ya. Terus buat saya ayat ini benar-benar menguatkan. Karena apa? Ketika saya putus asa, ketika saya kecewa, seringkali ayat ini menjadi kekuatan bagi saya. Seringkali saya menguatkan diri saya bahwa Sofia, sabar. Kenapa? Tunggu waktunya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berfirman di Yesaya 40 ayat 31 bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka
akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau aku menantikan Tuhan, maka aku akan mendapatkan kekuatan baru. Aku akan berlari dan aku tidak akan menjadi lesu. Kenapa? Karena kekuatanku ada di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan lebih dalam, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, wis. Mari kita tutup mata kita, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Engkau telah mengingatkan kami sekali lagi Tuhan bahwa Tuhan, Engkau mengetahui Tuhan setiap pergumulan kami, bahwa Tuhan, Engkau mengetahui setiap permasalahan kami, dan bahwa Engkau Tuhan tahu atas segala hal sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Alfa dan Omega, Engkau adalah yang awal dan yang akhir. Engkau yang mengetahui segala hal yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di masa depan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami mau belajar Tuhan, untuk menanti-nantikan Engkau Tuhan, untuk tidak khawatir Tuhan, untuk tidak khawatir dengan masa depan kami Tuhan, tetapi untuk tetap berharap kepada Engkau, untuk tetap bisa menanti-nantikan Engkau bahkan di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah di mana kami merasa kami berada dalam kegelapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, dan setiap orang yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Oke, saya seringkali membaca sih, saya maksudnya dulu ketika saya membaca ayat ini, saya cuma aminkan saja. Tapi ketika saya sedang mempersiapkan firman untuk saya bawakan di GBI Esrol kan, saya tanya sama Tuhan, maksudnya apa ya Tuhan yang misalkan bisa saya sharingkan di dalam GBI Esrol kayak gitu loh. Maksudnya like GBI Esrol adalah gerejaku juga gitu loh. Maksudnya aku pingin juga kasih sesuatu yang bisa membuat orang-orang bertumbuh. Dan Tuhan terus ingatkan saya dengan kitab Yesaya 40 ayat 31 ini. Terus sampai akhirnya saya putuskan untuk baca sebenarnya apa sih Yesaya itu, ada apa aja sih di dalam Yesaya gitu loh. Kenapa kok Yesaya 40 ayat 31? Kenapa kok Tuhan mau supaya kita menanti-nantikan Tuhan gitu loh. Terus apa sih artinya kita mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan? Itu artinya apa? Nah, dari situ menariknya kemudian saya juga belajar bahwa di dalam Yesaya, ya kalau kalian bisa lihat di sini, bentar ya, saya harus menutup ini dan menutup itu. Oke, kalau misalkan kalian dilihat di sini, saudara bisa lihat dalam ini Yesaya, itu ada 2 nubuatan yang dituliskan di dalam kitab Yesaya. Menarik sekali sih, karena saya nggak tahu selama ini saya baca Yesaya, ya udahlah bacalah. Maksudnya, mau diapain gitu kan. Jadi saya cuma baca, tapi ketika saya baca lebih dalam dan saya baca dari Alkitab Pembelajaran kan, dan kemudian saya membaca bahwa ternyata Yesaya itu terdiri dari 2 bagian. Jadi kalau saudara bisa lihat di sini ada pasal 1 sampai pasal 35 itu adalah nubuatan untuk Yerusalem dan Yehuda. Itu adalah bahasa Indonesianya masih sangat sopan ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu prophecy of denunciation and invitation. Dan kalau misalkan saudara punya Alkitab seperti saya kayak gini kan, dan kalau misalkan saudara mau buka di dalam Yesaya itu sebenarnya sangat keras sekali gitu loh. Maksudnya coba saya lihat satu-satu ya. Kayak misalkan contohnya dalam Yesaya 1 dulu, itu ada pengaduan tentang bangsa yang tidak setia. Kemudian dikatakan bahwa hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion yang sombong. Kemudian apalagi peringatan tentang berbagai keburukan. Jadi kalau baca ini kayaknya kita dihakimi terus. Tapi dari Yesaya 1 sampai 35 itu yang menariknya kan, meskipun ada penghakiman dari Tuhan, maksudnya meskipun ada penghukuman, kayak Tuhan tuh menegur bangsa Israel kan, tapi dalam waktu yang sama Tuhan juga memberikan solusi gitu loh, bagaimana supaya undangan Tuhan untuk datang kepada Tuhan itu tetap diberikan gitu loh. Jadi saya pikir kayak sesuai dengan kayak kesaksian yang tadi kan, maksudnya Tuhan itu nggak pernah, Tuhan itu selalu setia meskipun kita tidak setia gitu loh. Jadi Tuhan itu selalu akan ada di situ, kita tuh senakal-nakalnya gimana, bagaimanapun kehidupan kita itu sudah jauh dari Tuhan, Tuhan tuh masih setia. Sama tadi kesaksiannya Wewen temannya itu, waduh, kayaknya bebal, tegar tengkuk, sudah bertahun-tahun dijangkau, nggak mau menerima nggak mau terima Tuhan kayak gitu kan. Kita jengkel kan sebenarnya. Tapi
ya puji Tuhannya Wewon juga nggak menyerah gitu loh. Dan puji Tuhan lagi, Tuhan Yesus kita itu lebih besar dari Wewon, bener kan? Tuhan Yesus kita itu lebih besar dari segalanya. Dan Tuhan Yesus kita itu ketika dia menegur kita, dia juga akan menyelamatkan kita. Dia juga akan mengundang kita untuk masuk ke dalam keselamatannya. Terus kalau misalkan saudara baca kitab Yesaya kan, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam pasal 1-35? Kenapa sih Tuhan harus memperingatkan bangsa Israel? Kenapa Tuhan itu terus memberikan peringatan terus-menerus kepada bangsa Yerusalem dan Yehuda? Saya menarik sekali bahwa selama setengah abad pertama, setengah abad itu berarti berapa? 1 abad, berarti 50 tahun ya. Hampir selama setengah abad, bangsa Israel dan Yehuda, jadi mereka terbagi dua kan, kerajaan utara dan selatan. Selama setengah abad itu mereka mengalami peningkatan di dalam kemakmuran dan di dalam pelebaran kekuasaan mereka. Mereka itu hidup diberkati. Jadi ketika saya lihat ini, menarik juga ya. Jadi ternyata bangsa Israel itu sebelumnya itu mereka hidup diberkati. Mereka itu sangat diberkati dan mereka itu diberkati baik di dalam kuasa, baik di dalam kekuasaannya maupun di dalam kekayaannya. Oleh karena itu, mungkin karena mereka ada di dalam zona nyaman, mereka kemudian hidup bergaul dengan bangsa lain. Dan dari situ mereka mulai pelan tapi pasti menuju ke kematian rohani. Mereka menuju ke kemerosotan moral. Perlahan tapi pasti mereka mulai terlibat di dalam penyembahan berhala. Mungkin dari coba-coba, mungkin cuma lihat-lihat, intip-intip kayak apa sih kayak gitu kan. Terus kemudian baru mereka kemudian terlibat di dalam penyembahan berhala. Dan kalau saudara lihat apa yang terjadi, orang kaya itu mulai menindas yang miskin. Tempat-tempat penyembahan berhala itu diperbolehkan, jadi disahkan, legal. Kemudian para wanita mengabaikan keluarganya oleh karena hanya untuk memenuhi hawa nafsu mereka. Jadi yang punya hawa nafsu bukan cuma para pria tapi para wanita juga. Ini di dalam Bible study Bible itu dikatakan demikian. Terus kemudian banyak imam dan nabi menjadi pemabuk dan penjilat. Bukankah sebenarnya kalau misalnya kita mengenal Tuhan, kita akan menjadi lebih baik. Tapi entah kenapa bangsa Israel mengalami kemerosotan moral. Mereka juga mengalami, pelan tapi pasti mereka mengalami kematian rohani. Tapi sekali lagi, rencana Tuhan itu jauh lebih tinggi dari rencana kita. Oleh karena itu, Tuhan itu mengirimkan Nabi Yesaya untuk mengingatkan mereka dan untuk mengundang mereka kembali. Bagaimana mereka bisa bertobat dan bagaimana mereka bisa kembali kepada Tuhan. Dan kalau misalkan saudara lihat ini ada sedikit pasal yang kecil ini, pasal 36 sampai 39 ini berbicara tentang Raja Hizkia. Yesaya di dalam zaman Hizkia. Di mana saya tidak akan bahas ini, tapi saya akan membahas di nubuatan yang berikutnya. Nah, judul atau tema besar untuk pasal 40 sampai 66 atau judul tema besarnya kalau saudara punya Alkitab bahasa Indonesia yang seperti ini, seperti ini mana? Oh, seperti ini. Waduh, tidak bisa kelihatan. Oke, never mind. Oke, jadi kalau misalkan saudara punya Alkitab bahasa Indonesia, judul tema besarnya di dalam bahasa Indonesia adalah keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Bahasa Inggrisnya adalah Prophecy of Comfort and Peace. Jadi pasal 40 ini adalah pertama kalinya selama bangsa Israel itu mengalami kemerosotan moral, pertama kalinya pasal 40 itu diberikanlah penghiburan demi penghiburan. Dan saya nggak tahu apa yang saudara alami saat ini. Saya nggak tahu apakah saudara mengalami seperti tidak didengar oleh Tuhan doanya. Saya nggak tahu apakah saudara mengalami seperti bangsa Israel, mengalami kemerosotan moral sedikit demi sedikit, terkikis sedikit demi sedikit, terutama di masa pandemi, di mana kita nggak bisa kumpul bareng, di mana kita itu nggak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kita mungkin pelan tapi pasti menjadi lebih egois. Kita pelan tapi pasti lebih suka di rumah saja gitu kan. Nggak mau bayar harga untuk mengunjungi orang lain, untuk ketemuan di luar. Aduh nggak usahlah, kita comfort zone. Jadi kayak ya saya nggak tahu gitu loh. Tapi dalam artian menurut saya dalam masa pandemi ini seperti kita ada di dalam pembuangan. Kita kayak lagi dalam masa di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana juga gitu loh. Tapi aku
aku ingin share gitu loh. Saya ingin share bahwa this is the time. Ini adalah saatnya di mana Tuhan akan mulai memberikan penghiburan demi penghiburan demi penghiburan bagi jemaat GBI Esrol. Jadi ini adalah saatnya Tuhan akan memberikan penghiburan demi penghiburan. Nah, karena pasal 40 ini juga ada 31 ayat, saya cuma akan berfokus kepada dari ayat 27 sampai 31. Ayat 27 dikatakan, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Sekali lagi, di tengah-tengah penghakiman Tuhan selalu ada kasih karunia yang dicurahkan. Jadi saya benar-benar nggak tahu apa yang saudara alami. Kami yang di Singapura, kami cukup diberkati. Kenapa? Karena pemerintahan di Singapura itu cepat tanggap dan sangat efisien dalam melindungi orang yang tinggal di sini. Dan saya sendiri masih punya keluarga di Indonesia kan, dan saya sendiri kadang-kadang hari demi hari juga khawatir bagaimana dengan keadaan di Indonesia. Dan saya juga mendengar kayak beberapa anggota keluarga dari teman-teman saya yang di Singapura juga, dan teman-teman yang di Indonesia juga terkena COVID, kemudian meninggal dunia, dan kemudian sekarang baru beberapa hari yang lalu juga ada gempa, di mana ada juga Yohan dan Santi, John sama Santi juga di Kupang. Ya puji Tuhan, ada jemaat kita di sana yang bisa membantu kayak gitu kan. Tapi in a way bahwa goncangan demi goncangan itu tetap terjadi. Depresi tetap bisa kita alami. Kita tetap bisa mengalami kesendirian. Dan saya nggak tahu apakah saudara itu sudah sampai pada titik di mana saudara berseru seperti Yakub dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidupku tersembunyi dari Engkau. Hakku Tuhan, tidak kau perhatikan. Doaku Tuhan, tidak pernah kau jawab. Saya nggak tahu apakah saudara pernah sampai pada titik ini atau enggak, atau apakah saudara sekarang sedang ada di dalam titik ini, di mana saudara merasa bahwa Tuhan tidak melihat. Aku sudah setia, aku sudah mengasihi Tuhan, aku sudah berusaha melakukan ini dan itu bagi Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan itu tidak pernah memperhatikan aku. Yang diperhatikan Tuhan adalah tetanggaku, yang diperhatikan Tuhan adalah hanya korobet saja, yang diperhatikan Tuhan hanya kojohan saja, yang diperhatikan Tuhan hanya pemimpin-pemimpin saja. Saya tidak pernah diperhatikan oleh Tuhan. Saya ingin bilang kepada saudara, tidak, itu adalah dusta. Seringkali lah kita juga bingung, apalagi kalau kita yang bekerja. Terus kemudian kita sudah menjadi orang yang benar gitu kan. Terus tapi kita masih ditindak sama bos. Kita mungkin akan bertanya gitu loh, kenapa. Nah, kebenarannya tapi apa? Kebenarannya itu adalah firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Dan kebenarannya adalah Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Mazmur 139 ayat 13-16, dan kemudian Yeremia juga mengatakan bahwa Tuhan itu membentuk kita sejak dari kandungan kita. Dan Wahyu 21 ayat 5-7 yang menjadi tema untuk GBI Esrol tahun ini juga menyatakan yang sama, bahwa Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Kalau Tuhan itu adalah Alfa dan Omega, kalau Tuhan itu adalah awal dan yang akhir, mana ada hidup yang tersembunyi dari Tuhan? Mana ada hak yang tidak diperhatikan oleh Tuhan? Jadi kalau misalkan saat ini saudara merasa seperti ini, apa yang harus kita lakukan gitu loh? Apa yang harus kita lakukan? Karena nggak gampang, maksudnya ketika kita merasa dalam keadaan seperti ini, kita merasa terhimpit juga. Kita pengen keluar, tapi kita nggak tahu jalan keluarnya. Nah, untuk dapat memahami bagaimana cara pandang Tuhan gitu kan, maka kita harus mengerti bagaimana sih perspektifnya Tuhan. Kita harus melihat kehidupan kita dari mata Tuhan. Dan Tuhan langsung menjawab. Kalau misalkan saudara lihat di sini, Yakub bertanya kan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Di sini Tuhan langsung menjawab, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kemudian kita lanjutkan di ayat 29, Tuhan, dialah yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya.
Dan dari situlah kita akhirnya mendapatkan ayat hafalan ini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi, firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Amin. Dikatakan di sini adalah mereka yang orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan bagaimana sih kita bisa melewati masa-masa pembuangan kita. Melewati masa-masa pembuangan dalam tanda kutip, setelah masa kejayaan dalam tanda kutip yang pernah kita alami. Ingat tadi bangsa Israel, mereka itu diberkati selama setengah abad. Setengah abad itu benar 50 tahun ya. Jadi mereka diberkati selama hampir 50 tahun. Bayangkan 50 tahun itu mereka hidup dalam kemakmuran, dan selama ini Tuhan nggak pernah protes, maksudnya Tuhan penuh dengan panjang sabar, menunggu supaya bangsa Israel datang, tapi nggak datang-datang kayak gitu kan. Bahkan semakin lama semakin merosot. Saya percaya bahwa sebagai jemaat di Roll juga gitu loh. Saya tahu bahwa jemaat di Roll ini adalah jemaat yang luar biasa. I love Roll. Saya sangat bangga menjadi bagian daripada jemaat Roll. Jadi bagaimana kita bisa melewati masa-masa pembuangan kita setelah masa kejayaan yang pernah kita alami. Contohnya adalah sebelum COVID. Kita sudah memiliki kesuksesan dalam bisnis. Tiba-tiba ketika COVID melanda, tiba-tiba bisnis kita nggak lagi jalan. Jadi kita masuk dalam masa pembuangan. Tiba-tiba, kalau misalkan sebelum COVID, kita melakukan PDKT dengan seseorang. Tiba-tiba waktu COVID, ya nggak bisa PDKT lagi. Karena kan harus protokol ya, progres. Protokol kesehatan harus dijalankan, harus jaga jarak dan sebagainya. Terus pelan dan pasti kita mulai lebih nyaman di rumah kita sendiri. Kita mulai nyaman untuk tidak berhubungan dengan orang lain. Saya nggak tahu dengan saudara ya, tapi saya di Singapura, saya sendiri mengalami masa-masa pembuangan. Jadi dalam artian kayak saya merasa bahwa males banget untuk keluar ketemu orang. Dan akhirnya karena puji Tuhan di City Harvest kita diingatkan untuk membangun hubungan secara intensional. Jadi dari situ saya belajar bahwa saya nggak boleh bermalas-malasan, saya nggak boleh tinggal di comfort zone saya nggak boleh tinggal di zona nyaman saya. Ya udah di rumah aja. Sekarang kan bisa ketemuan dengan Zoom doang lah, nggak usah habis-habisin bensin, nggak usah kotor-kotor tengah jalan naik sepeda motor, ya kan? Nggak usah telepon Gojek lah, nggak usah keluar makan di rumah lebih bersih, nggak usah apalah, nggak usah ini, nggak usah itu. Dan kita merasa bahwa dengan adanya teknologi online ini, ya udah kita di rumah aja gitu kan. Kita sendiri-sendirian juga bisa lah, maksudnya bisalah hidup tanpa orang lain. Oke, mungkin pertama kali ketika kita dikungkung dalam pandemi ini kan, kita sebenarnya nggak planning untuk itu, kita nggak berencana untuk itu, tapi bagaimanapun dalam kehidupan kita itu rutinitas kita sehari-hari itu bisa berubah, bisa terkikis sedikit demi sedikit, dan akhirnya kita mengalami kemerosotan dan kayak saya sendiri sekarang harus memaksakan diri untuk keluar, untuk janjian sama orang. Jadi sekarang saya memaksakan diri untuk janjian teks orang, misalnya, kalian bisa ketemu nggak hari ini? Kalian bisa ketemu nggak hari ini? Jadi saya sendiri memaksakan untuk keluar gitu loh dari zona nyaman saya. Nah, sekarang kuncinya sebenarnya ada di Yesaya 40 ayat 31. Bagaimana kita bisa tetap melewati masa-masa pembuangan? Bagaimana kita bisa melewati masa pandemi ini? Supaya kita nggak merasa kita ada terus dalam kegelapan. Kuncinya sebenarnya cuma satu sih, menantikan Tuhan. Wait for the Lord. Kuncinya cuma satu, menantikan Tuhan. Masalahnya adalah menantikan Tuhan itu sebenarnya nggak gampang. Siapa yang setuju? Menantikan Tuhan itu nggak gampang. Kadang-kadang kita tuh punya jadwal kita sendiri. Jadi kayak kadang-kadang kita juga kayak nggak sabar. Meskipun kadang-kadang kita juga khawatir gitu loh. Meskipun Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir, bunga bakung di padang gurun aku pelihara, kayak rumput-rumput juga Tuhan pelihara kayak itu kan. Karena masa aku nggak akan memelihara kamu. Tapi tetap kita sebagai manusia, kadang kita juga memiliki kekhawatiran gitu loh.
kita bisa secara teori bilang, oh ya, Tuhan itu baik. Nanti Tuhan pasti akan mengajarkan kita untuk melewati masa pandemi. Secara teori gampang banget. Secara teori saya juga bisa mengucapkan ini dengan sangat gampang sekali. Oh ya, kalau kamu, aduh sabar dong, sabar, tidak masalah. Permasalahan itu pasti ada, sabar aja nanti karena Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Ngomong gampang gitu kan. Tapi mempraktekannya, bagaimana kita bisa mempraktekkan apa sih maksudnya menantikan Tuhan itu? Apa maksudnya kita wait for the Lord? Apa maksudnya kita harus menantikan Tuhan? Bagaimana caranya? Gak gampang loh. Karena buat aku gini loh, menantikan Tuhan itu bukan berarti bahwa kita itu terus kemudian males-malesan, kemudian seperti saya gitu kan, aduh di rumah aja gitu kan, tunggu sampai COVID berlalu. Nanti kalau COVID berlalu, wah kalian pasti sudah lost in touch with a lot of things. Pasti kita ketinggalan dengan banyak hal. Jadi kita nggak boleh menunggu, ketika kita menunggu kita nggak boleh santai-santai, kita nggak boleh kayak nggak ngapa-ngapain. Oke, intinya gitu. Ketika kita menantikan jawaban Tuhan, ketika kita harus melewati masa pembuangan kita harus tetap berbuat sesuatu. Kita nggak boleh cuman diam dan kemudian nggak ngapa-ngapain. Apa yang harus kita lakukan? Nah, saya ingin membagikan B3, bukan B2 ya. Saya suka B2, saya suka sate babi. Tapi yang ingin saya bagikan di sini adalah B3. Bagaimana sih kita supaya kita itu tetap bisa menantikan Tuhan itu loh. Apa yang bisa menguatkan kita supaya kita tetap bisa menantikan Tuhan? B yang pertama adalah berdoa. Basic sekali. Saya tahu ini adalah basic sekali, tapi seriously sungguhan. Kalau misalkan kita mau belajar untuk menantikan Tuhan, salah satu caranya kita bisa berharap kepada Tuhan adalah dengan berdoa. Kenapa? Karena dengan berdoa kita bisa curhat sama Tuhan, bisa curcol juga sama Tuhan. Mau curhat apapun bisa sama Tuhan. Makanya itu kita nggak boleh melupakan doa kita. Kita harus berdoa. Dan saya pikir untuk menata ulang dalam kehidupan kita, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah berdoa. Kita harus bangun mesbah doa kita sekali lagi. Kayak misalkan saya di Singapura ya, segalanya tuh sangat nyaman. Jadi kayak terus di Singapura itu salah satu hal yang membuat saya agak sedih di Singapura ya. Di Singapura itu jam 5, jam 6 tuh masih gelap banget. Kalau misalkan di Indonesia kita bangun jam 5 tuh kayaknya udah biasa ya. Kaget. Kalau misalkan kita bangun jam 5 tuh kayaknya udah biasa karena udah terang kan. Tapi di Singapura kan kita baru mulai terang sekitar jam 7 gitu loh. Tapi ya aku bersyukur juga begitu loh. Pastor Kong dan San, jadi 2 minggu ini mereka mengadakan doa pagi jam 6 sampai jam 7. So I think it's a good thing for me to reset my prayer time. Jadi dengan adanya doa pagi bersama dengan Pastor Kong dan San, which is the pastor, yang mana itu adalah pastor dari gembala daripada gereja City Harvest yang aku pergi saat ini di Singapura, dengan mengikuti doa pagi bersama dengan mereka, meskipun lewat Zoom kayak gitu kan, tapi saya juga menata ulang mesbah doa saya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau menantikan Tuhan, nggak cuman relax saja, tapi hal yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa. Oke, jadi berdoa itu adalah hal pertama yang akan kita lakukan. Dan kenapa sih kita berdoa? Banyak alasannya. Kalau misalnya saudara mau banyak alasan, banyak lah. Tapi a lot of things. Maksudnya kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan Yesus sendiri juga berdoa. Karena orang-orang Abraham itu berdoa. Setiap pahlawan iman di dalam Alkitab itu berdoa. Dan ketika kita berdoa kan, kita akan dekat dengan pribadi tersebut. Kita juga akan dekat dengan pribadi yang kita doakan. Karena itu doa dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi ada kuasa di dalam doa juga. Saya ingat tadi pagi teman saya itu bilang kepada saya bahwa, Sofia, kamu menjadi jawaban doaku. Saya bingung, kenapa? Oh, karena saya tadi pagi berdoa untuk punya tiket masuk ke gereja. Terus tiba-tiba kamu punya 1 tiket gratis. Jadi aku bisa kasih ke temanku kan tiket gratis itu. Dan dia baru tadi pagi berdoa dan doanya langsung jawab. Jadi saya pikir kayak mungkin saudara bilang, mungkin itu kebetulan lah Sob. Ya, tapi kalau misalkan kebetulan seperti itu terjadi ketika saya berdoa, I don't mind to pray. Aku akan mau berdoa. Kenapa? Karena kalau aku berdoa ada kebetulan terjadi, puji Tuhan gitu. Maksudnya, then I will pray lah, dan aku akan berdoa lah. Itu yang pertama.
B yang kedua, B3B ya, B3. B pangkat 3. Pertama berdoa, yang kedua adalah baca firman Tuhan. Kenapa baca firman Tuhan? Karena pertama, kalau misalnya kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak akan tahu siapa Tuhan kita. Yang kedua, supaya kita kuat, supaya kita itu memiliki panjang sabar di dalam menantikan janji Tuhan, untuk menantikan pertolongan Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Oleh karena itulah ketika kita membaca firman Tuhan, kita sendiri yang akan dikuatkan. Dan ketika kita dikuatkan, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru tersebut untuk menanti-nantikan janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bersyukur dalam segala hal. Oke, ini sepertinya kayak gampang, tapi sebenarnya susah. Ya kan, susah-susah gampang kayak gitu kan. Tapi saya ingin memberikan ayat bagi saudara di dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, dengan ucapan syukur. Jadi nomor 1 berdoa ya kan. Yang kedua baca firman, yang ketiga bersyukur. Jadi berdoa dengan ucapan syukur. Maka apa yang terjadi? Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, berdoa, baca firman, dan bersyukur dalam segala hal. 3 hal ini adalah hal yang mendasar yang saya ingin ingatkan saudara untuk lakukan sekali lagi. Bersyukur itu ada banyak caranya. Oke, jadi hal yang pertama yang saya ingin saudara praktekkan saat ini, kalau saudara ada di Zoom chat ini, saudara bisa mengetik ucapan syukur saudara, ucapan syukur. Jadi ucapan syukur itu bisa kayak, oh terima kasih Tuhan hari ini saya sudah dikasih breakfast, dikasih sarapan, makan rawon, wah, atau apapun lah. Jadi kalau misalkan saudara bisa ketikkan, bagi saudara yang ada di YouTube, saudara juga bisa bersyukur, kayak oh hari ini saya mendapatkan kesehatan, hari ini saya sudah divaksin dan tetap sehat atau apa. Jadi saudara bisa ketikkan itu, ya. Terus kita harus sebenarnya bersyukur ini gampang-gampang susah. Kenapa? Kita bisa gampang bersyukur ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi kalau misalkan kita mengalami kehilangan seseorang, bagaimana cara kita bersyukur gitu loh? It's very hard, sangat sukar sekali. Tapi sekali lagi, ketika kita baca firman Tuhan, kita akan dikuatkan. Sehingga ketika kita baca firman Tuhan, kita juga akan bisa belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Nah, 3 hal inilah yang saya ingin untuk saudara pelajari. Amin, terima kasih Robert. Saya juga bersyukur untuk keluarga saya yang masih diberkati, yang masih dilindungi oleh Tuhan, yang ada di Indonesia. Ya, saya juga bersyukur juga bahwa mereka sudah mendapatkan jadwal untuk vaksin, meskipun belum, kayak gitu kan. Nah, sekali lagi, mengucap syukur itu juga banyak sekali gitu loh. Maksudnya kita bisa menghitung berkat-berkat kita, juga melalui doa kita. Nah, dari sini saya ingin ingatkan gitu loh. Maksudnya Tuhan itu sungguh tahu apa yang kita alami. Apa yang kuncinya supaya kita bisa tetap setia adalah kuncinya adalah kita harus bisa belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Dan bagaimana caranya adalah dengan B3 ini, yaitu berdoa, baca firman Tuhan, dan bersyukur dalam segala hal. Nah, terus sebentar lagi saya selesai, tapi saya ingin menyampaikan ini. Jadi sangat menarik sekali. Saya kasih dua ayat di sini, yaitu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Di sini dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam kitab bahasa Inggris, Amplified Bible, terjemahan versi Amplified Bible, dikatakan gini, but those who wait for the Lord, who expect, who look for and hope in Him, shall change and renew their strength and power. They shall lift their wings and mount up close to God as eagles. Mount up to the sun, they shall run and not be weary. They shall walk and not faint or become tired. Nah, saya ingin kita lihat di sini dulu.
Ingat tadi kita menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? 3B itu atau B pangkat 3, yaitu kita tetap harus berdoa, kita harus tetap baca firman Tuhan, dan kita tetap harus bersyukur dalam segala hal. Apa yang terjadi ketika kita berharap kepada Tuhan? Maka Tuhan akan mengubah kita. Kita akan melalui sebuah perubahan. Tuhan akan mengubah kita. Mungkin kita nggak bisa merasakannya, tetapi seperti yang tadi kesaksian Wewen bilang, wah, Wewen apa yang kau alami? Kenapa engkau berubah? Kenapa engkau berubah? Padahal mungkin bagi Wewen dia juga nggak berubah. Tetapi Sharon, temannya itu bisa melihat bahwa kamu sangat berubah. Dan Sharon juga menjadi saksi bahwa ketika mamanya itu bertemu dengan Tuhan, ketika mama Sharon itu bertobat, bertemu dengan Tuhan dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan, mamanya berubah. Apakah mamanya tahu bahwa dia berubah? Mungkin enggak, mungkin iya. Tapi orang lain pasti akan bisa melihat perubahan dalam hidup kita. Nah, jadi apa yang ingin saya ajarkan juga bahwa adalah sangat menarik sekali bahwa ketika kita menantikan Tuhan, ketika kita mau belajar untuk berdoa, baca firman dan bersyukur setiap saat, maka Tuhan sendiri yang akan mengubah kita. Tuhan sendiri yang akan mengubah karakter kita. Supaya apa? Supaya karakter kita itu akan menjadi semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Itu adalah tujuan hidup kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, kan? Jadi kalau kita mau belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus, again, apa yang harus kita lakukan? Nantikan Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, kita harus berharap kepada Tuhan. Dan ketika kita mau berharap kepada Tuhan, maka kita harus membangun 3B ini, yaitu berdoa, baca firman Tuhan, dan bersyukur dalam segala hal. Nah, mereka, orang-orang yang menantikan Tuhan ini, yang bersabar, yang panjang sabar kayak gitu kan, mereka akan berubah dan mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Oke, di dalam bahasa Indonesia memang mendapatkan kekuatan baru, tetapi di dalam bahasa Inggris adalah renew their strength and power. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita itu sudah punya strength, kita itu sudah punya power. Apa yang Tuhan lakukan adalah memperbaharui. Oke, jadi setiap kekuatan, setiap talenta, setiap kuasa, setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu akan Tuhan perbaharui. Tuhan perbaharui untuk apa? Supaya kita bisa punya kekuatan, supaya kita bisa memberkati orang lain juga, kayak gitu loh. Dan yang terakhir adalah they shall lift their wings and mount up close to God. Saya ingin menguatkan setiap kita di sini. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, dikatakan bahwa kita akan terbang seperti Raja Wali. Kita akan mendapatkan kekuatan batin seperti Raja Wali. GBIS, River of Life. GBIS, Sungai Kehidupan. Ketika kalian setia menanti-nantikan Tuhan, kalian akan terbang seperti Raja Wali. Kalian akan terbang dengan kekuatan sayap kalian. Kalian akan terus berlari dan tidak menjadi lesu. Kalian akan terus berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya nggak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah GBS Roll, tapi saya percaya bahwa tetap nantikan Tuhan, tetap setia. Kenapa? Karena waktunya akan tiba. Karena ketika saudara menantikan Tuhan, tanpa saudara ketahui, Tuhan sedang mengubah GBIS Roll. Seluruh jemaat GBIS Roll sedang diubahkan. Dan Tuhan sedang memperbaharui kekuatan-kekuatan yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan percayakan di dalam GBIS Roll. Dan Tuhan akan membuat GBIS Roll seperti Raja Wali yang akan terus naik terbang tinggi. Dan kalian selalu akan kuat di dalam segala hal. Dan yang saya ingin sampaikan lagi, sebagai Raja Wali, saudara akan memiliki visi. Dan saya percaya bahwa Pastor Robert sudah membagikan visi untuk gereja kayak gitu kan. Tapi saya percaya bahwa visi itu akan diperdalam, visi itu akan diperkuat lagi, bertambah kuat lagi. Raja Wali itu adalah memiliki karakter sebagai orang yang berani. Jadi Tuhan akan membentuk saudara-saudara menjadi orang yang berani. Dan kemudian Raja Wali juga memiliki karakter yang gigih dan ulet. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang membentuk setiap saudara yang ada di GBIS Roll untuk menjadi orang yang gigih dan ulet. Dan kemudian tidak hanya itu, untuk terbang tinggi. Raja Wali itu dipanggil untuk terbang di atas, di ketinggian yang sangat tinggi sekali, bukan terbang di bawah ya. Jadi mereka terbang di atas. Jadi saya percaya bahwa dari GBIS Roll akan lahir para pemimpin-pemimpin, para
bos-bos, para orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan di tempat, di dalam posisi yang tinggi. Amin ya saudara. Dan kemudian Raja Wali juga adalah mereka akan selalu merawat atau mendidik anaknya. Dan saya percaya karena di dalam GBS Roll banyak sekali pendidik-pendidik yang berkali bertinggi. Dan saya percaya sekali bahwa di dalam GBS Roll, panggilan Tuhan, salah satu panggilan Tuhan di dalam GBS Roll adalah untuk mendidik, untuk mengembangkan, untuk mendidik anak-anak atau jemaatnya sehingga bisa melahirkan anak-anak yang lain lagi. Dan yang terakhir, Raja Wali itu memiliki karakter sebagai orang yang setia. Dan saya percaya bahwa sungguh GBS Roll itu adalah setia. GBS Roll itu adalah jemaat Tuhan yang setia. Dan Tuhan akan memberikan janjinya segera. Tuhan akan menjawab doa setiap saudara dengan segera. Karena saudara memiliki karakter seperti Raja Wali ini. Oke, saudara akan berlari, tidak menjadi lesu. Saudara akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan sekali lagi, apa 3 hal yang harus kita praktekkan supaya kita dapat kuat ketika kita menantikan janji Tuhan? Pertama, berdoa. Yang kedua, baca firman Tuhan. Dan yang ketiga, bersyukur dalam segala hal. Dengan ini, saya ingin supaya setiap mata tertutup, setiap kepala tertunduk. Saya ingin supaya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Let's come into the presence of God. Dan mari kita berdoa dalam bahasa roh untuk sejenak. Syahadata karabata karabashi dikidela rabata karabashi dikidela rabata karabashi dikidela. Horabata karala rabashi dikidela karabashi dikidela bara bashi dikidela kehandara bashi dikidela. Shigedata karabata karabashi dikidela bara. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau mengingatkan kami sekali lagi Tuhan. Bahwa ketika kami menantikan janji-Mu Tuhan, ketika kami menantikan Engkau Tuhan, maka kami akan mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami Tuhan bahwa bagaimana Tuhan supaya kami bisa menantikan janji-Mu Tuhan tanpa kekhawatiran Tuhan, yaitu dengan berdoa Tuhan, dengan membangun mezbah doa kami sekali lagi Tuhan, dengan membaca firman-Mu Tuhan, dan dengan bersyukur Tuhan di dalam segala hal. Saat ini setiap mata tertutup, setiap kepala tertunduk. Saya nggak tahu, tapi kalau misalkan ada dari antara saudara yang merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan saudara. Kalau ada dari antara saudara yang merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan saudara, bahwa saudara merasa bahwa saudara sekarang lagi dalam kegelapan, bahwa saudara sekarang merasa bahwa saudara nggak ngerti apalagi yang harus diperbuat, saudara nggak bisa melihat masa depan saudara nggak bisa melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau itu saudara, saya ingin saudara angkat tangan saudara. Tidak akan ada yang bisa melihat. Saya ingin saudara taruh tangan saudara di dalam hati saudara. Ya, saya ingin kalau misalkan saudara merasa bahwa Tuhan, maafkan aku karena aku merasa bahwa Engkau tidak mendengarkan doaku. Kalau saudara merasa bahwa doa saudara itu tidak didengar oleh Tuhan, saya ingin saudara taruh tangan saudara di dada saudara, di dalam hati saudara. Kalau saudara merasa bahwa saudara berada di dalam kegelapan, saudara merasakan bahwa Tuhan, aku nggak bisa Tuhan menantikan Engkau. Setiap saat aku merasa khawatir. Kalau saudara merasakan ada kekhawatiran terbesit dalam hati saudara, saya juga ingin saudara menaruh tangan saudara di dada saudara. Atau mungkin saudara merasa saudara capek dengan kehidupan ini. Saudara merasa bahwa Tuhan, aku memerlukan kekuatan yang baru Tuhan. Perbaharui Tuhan kekuatan yang ada di dalam hidupku. Kalau saudara merasa bahwa Tuhan, saudara memerlukan kekuatan baru, saya juga ingin saudara untuk taruh tangan saudara di dada dan saya akan berdoa bagi saudara saat ini. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk Engkau Tuhan sudah memberikan kami kebenaran pada hari ini Tuhan. Ketika kami nantikan Engkau Tuhan, maka kami akan mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Dan kami akan terbang Tuhan seperti Raja Wali Tuhan, dan kami tidak akan menjadi lelah Tuhan.
Tuhan, tapi Tuhan, bagaimanapun juga Tuhan, kami saat ini merasa lelah Tuhan. Ada dari antara kami yang merasa lelah Tuhan. Jadi Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau serahkan Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya Tuhan. Segala Tuhan kelelahan kami saat ini Tuhan. Segala kekhawatiran kami Tuhan. Segala kekhawatiran kami Tuhan, kami mau serahkan Tuhan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan saya merasa bahwa ada dari antara saudara yang perlu melepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Ketika kita tidak melepaskan pengampunan bagi orang tersebut, akan ada sesuatu yang menghalangi antara kita dan Tuhan. Saat ini saya ingin saudara mengampuni orang tersebut. Dengan doa yang sangat sederhana sekali, Tuhan, aku mengampuni nama orang yang ingin saudara ampuni. Saudara bisa sebutkan itu, kemudian saudara katakan bahwa saya ingin mengampuni di dalam nama Yesus dengan bilu-bilu darah-Mu Tuhan. Engkau sucikan dan ampuni saya karena saya menyimpan kepahitan Tuhan. Saat ini saya mau serahkan Tuhan kepahitan ini di dalam tangan-Mu Tuhan, di bawah kayu salib-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, saat ini Tuhan, kami ucap syukur Tuhan karena kami bisa serahkan Tuhan setiap kekuatan kami Tuhan sekali lagi Tuhan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga mau patahkan Tuhan setiap dusta Tuhan yang mengatakan Tuhan bahwa Tuhan Engkau tidak mendengar doa kami. Kami mau patahkan dusta itu di dalam nama Yesus. Kami mau patahkan setiap dusta itu dalam nama Yesus karena saat ini Tuhan kami sudah mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan bahwa Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami, bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, bahwa Tuhan, Engkau adalah Alfa dan Omega, bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang awal dan yang akhir, bahwa Engkau mengetahui kehidupan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk sudah Engkau membukakan kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan hati kami Tuhan, kami mau serahkan Tuhan hidup kami Tuhan, kami mau serahkan masa depan kami Tuhan dengan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Bahwa dengan pengharapan bahwa ketika kami menantikan Engkau Tuhan, maka kami Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Korobet. Korobet ada. Terima kasih. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih, Sofi. Firman Tuhan yang memberkati. Saya mencatat beberapa hal penting. Orang yang menantikan Tuhan. Teman-teman, kita boleh ada dalam satu situasi yang tidak nyaman, harus ada di rumah, harus mengerjakan segala sesuatunya dengan keterbatasan. Tapi tidak berarti kasih Tuhan tidak bisa kita ceritakan ke orang lain. Orang yang menantikan Tuhan itu selalu punya kekuatan baru yang menyegarkan. Dan itulah kita akan menikmati pertolongan Tuhan yang terus memberkati kita semuanya, menyediakan waktu mulai kemarin sampai nanti setelah ibadah online ini bersama dengan anak-anak berbagi berkat. Terima kasih. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau mereka bisa lakukan, saya pikir kita pun bisa melakukan untuk memberkati orang-orang yang kita. Seperti yang biasa dilakukan persembahan dan perpuluhan sudah bisa berikan lewat nomor rekening yang sudah ada yang berkali-kali ditayangkan dalam Zoom maupun YouTube. Tapi yang lebih dari itu, teman-teman, dalam minggu ini kita akan mengumpulkan yang berupa kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di NTT. Kami akan tunggu dalam 1 minggu ini
semoga dana ini bisa kita salurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Karena kerusakan dan korban yang ada di NTT sangat luar biasa sekali. Baik, teman-teman, kita akan berdoa dulu. Kita akan berdoa untuk persembahan perpuluhan. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang di NTT. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Engkau telah menyediakan segala sesuatunya, Engkau telah memberkati kami dengan segala sesuatunya yang membuat kami ada sampai kami hari ini ada. Terima kasih Tuhan. Kalau ini merupakan bagian di mana kami harus belajar memberi, biarlah belajar memberi ini merupakan bagian pembelajaran yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dan penuh dengan ketaatan kami lakukannya. Persembahan perpuluhan, apa yang harusnya kami lakukan, biarlah itu menjadi bagian dari gaya hidup kami. Demikian juga dengan sebuah kepedulian yang kami ingin sampaikan kepada saudara kami di NTT. Tuhan, tolong mereka. Pemulihan secara psikis, mental mereka, anak-anak yang berdampak, maupun keluarga-keluarga yang harus mengungsi karena rumah dan tempat-tempat usahanya tidak mungkin untuk ditinggali lagi. Demikian juga dengan sekolah, bangunan, gereja yang mengalami kerusakan-kerusakan Tuhan, tidak hal yang lain. Kami berseru kepada Tuhan, Tuhan menyediakan pertolongan tepat waktunya, dan tentunya juga kami sebagai saudara-saudara seiman ingin berbagi, ingin peduli dengan mereka semuanya. Tuhan, ya langkah-langkah ini bukan langkah iman, karena tanpa perbuatan iman akan menjadi mati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, kami juga memberi teman-teman kami, Missio Dei Harvest yang sudah memberkati kami hari ini. Terpuji namamu karena kasih setiamu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Teman-teman, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama tentunya akan ada IG Talk dan IG komunitasnya Pak Ming-en dan kawan-kawan untuk berbagi seputar tentang pengamatan mereka tentang kondisi ekonomi khususnya di Indonesia ini dan apa yang harusnya kita lakukan dalam menyikapi kondisi-kondisi ini. Hari Sabtu pagi ada doa pagi, saya ajak teman-teman untuk bergabung bersama kita sampai 60 menit. Dan kemudian hari Minggu pukul 9 kita akan ada ibadah online. Ini pengumuman yang penting yang teman-teman mesti ketahui. Sekali lagi, kami membuka dompet peduli untuk membantu teman-teman yang di NTT. Saya kontak John dan Santi yang ada di NTT. Saya kontak teman-teman yang setelah ingat waktu Pak Budi Utomo berbicara dengan kita, dia sharing tentang sekolah yang di Kupang maupun di Rote, anak-anak orang-orangnya aman, tapi kerusakan-kerusakan pada atap dan plafon lumayan sekali. Nah, ini akan menjadi saluran di mana kita ingin memberkati mereka, ingin menolong apa yang kita bisa lakukan dengan apa yang ada. Oke, Tuhan memberkati, dan bagian yang terakhir ini saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Agung untuk menutup dalam doa berkat. Mari Pak Agung. Mungkin sebelum ditutup bisa diceritakan menyumbangnya itu apakah ke nomor rekening yang sama atau ke nomor rekening yang berbeda supaya tidak membingungkan yang ingin membantu begitu. Ya, teman-teman bisa transfer ke nomor rekening yang ada Kimsian LIS itu 001 di nomor rekening yang sudah ada. Demikian Pak Gus. Jadi belakangnya
ditambahi 001 ya. Ya Pak Agung. Benar Pak Agung. Oke. Nah, jadi saya ulangi untuk teman-teman yang ingin berbagi tentang situasi yang sedang terjadi, yaitu musibah di NTT, Kupang khususnya. Silahkan mengisi, silahkan sesuai tentunya dengan kasih karunia yang kita punya masing-masing, Ya. ke nomor rekening yang sama dengan ditambahi angka 1 di belakangnya. Oke, saya belum buka video loh, maaf. Nah, ya, sayup-sayup mungkin terdengar suara kereta api. Jadi background saya ini, screen background saya ini bagus ya kalau saudara perhatikan. Yang pertama, saudara lihat bahwa ada yang sedang membajak sawah. Kemudian kalau saudara perhatikan lagi, ada yang sedang menyiangi, jadi rumput-rumput yang ada. Kalau saudara perhatikan lagi, yang lain ada yang menabur pupuk, ya, sehingga sampai di kejauhan ada juga yang menuai, ya. Jadi seperti khotbahnya hambanya pada hari ini, Miss Sofia dari MDH, terima kasih sekali mengingatkan kepada kita semua bahwa berbahagialah mereka yang menanti-nantikan Tuhan itu bukan berarti diam, tetapi masing-masing kita punya bagian. Goalnya cuma satu, yaitu jiwa. Tuhan datang, dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Tujuannya cuma satu, jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa itu sudah mulai menguning. Tapi masing-masing kita punya bagian, dan berbahagialah mereka yang mengerti, ya, bagiannya masing-masing, dan kemudian dengan setia mengandalkan Tuhan dan kebenaran firman-Nya menggenapi rema yang diberikan melalui apapun yang Tuhan katakan kepada kita. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini, memberkati visi dan misi teman-teman MDH dari Singapura. Mudah-mudahan Tuhan bukan hanya satu misi, bukan hanya visi pribadi atau kelompok atau bahkan bendera gereja City Harvest saja, tetapi lebih dari itu adalah visi yang dari Tuhan sendiri. Demikian juga berkat yang sama turun atas Roh, berkat yang sama turun atas saudara-saudara kami yang di NTT, berkat yang sama juga turun atas kami semua pada hari ini. Ya, berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita yang menerima berkat itu, katakan amin. Amin. Saya kembalikan ke Pak Robert, Tuhan memberkati.